wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Apa siapa? Sana. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi. Malam ini adalah malam perdana kita memulai kajian kita, memulai suatu pembahasan agama kita ini. Tentunya bertanya-tanya di hati kita, mengapa mesti kita lakukan ini? Untuk apa? Di rumah aja kenapa? Duduk-duduk, nonton-nonton video, nonton-nonton YouTube dan sebagainya. Tapi mengapa kita harus menghadirkan ini atau melaksanakan ini? Tentunya pertanyaan itu akan timbul di benak kita, supaya dapatlah suatu keyakinan mengapa kita harus hadir malam ini dan seterusnya, untuk apa. Nah, inilah yang akan kita bahas pada malam ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita hidayah. Dengan hidayah tersebut jadilah kita orang-orang soleh dan bertakwa. Baik, di surah Al-Mujadalah ayat 11 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kamu dan orang-orang berilmu beberapa derajat. Ya. Artinya Allah mengatakan bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang berilmu. Ya, Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kamu. Apa orang beriman itu? Orang beriman kepada Allah, orang beriman kepada malaikat, orang beriman kepada kitab, orang beriman kepada rasul dan seterusnya. Rukun iman yang 6 itu. Nah, siapa saja yang beriman kepada yang 6 tersebut, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Ya. Allah akan mengangkat derajatnya. Jadi alhamdulillah pada malam ini Allah mengangkat derajat kita dikarenakan kita beriman pada Allah SWT. Bapak-bapak hadirin sekalian, iman yang Allah karuniakan kepada kita itu merupakan satu nikmat yang amat besar. Ya, iman yang Allah karuniakan kepada kita pada malam ini satu nikmat yang besar. Kenapa demikian? Dengan iman maka berhargalah apa yang kita lakukan pada hari ini. Dengan iman kita. Misalnya apa? Misalnya orang kafir bersedekah dia banyak-banyak tapi tidak ada keimanannya, maka tidak berguna sedekahnya itu sisi Allah SWT. Mungkin sisi manusia bermanfaat, tapi sisi Allah SWT tak bermanfaat. Kenapa? Keimanannya tidak ada. Karena membuat berharganya ibadah seseorang karena imannya. Jadi kalau kita beriman pada malam ini suatu karunia yang amat besar. Jadi mohon maaf, sekalipun kita tidak berbahagia di dunia ini dengan kategori pandangan dunianya, tapi kalau ada iman di dada kita, itulah berharga dalam diri kita. Ya, dan insya Allah dengan iman tersebut, maka di akhirat nanti kita akan ada punya hak untuk masuk surganya Allah SWT. Itu makanya dan doa kita, Allahumma ahyina bil iman, ya Allah hidupkanlah kami dalam keimanan. Wa amitna bil iman, matikan kami dalam keimanan. Wa hasyurna bil iman, kumpulkan kami nanti di akhirat dengan keimanan. Karena iman merupakan modal besar untuk mendapatkan nikmat-nikmat Allah SWT. Iman. Selanjutnya, ya Allah juga angkat derajat orang-orang berilmu. Orang-orang berilmu Allah akan angkat derajatnya. Siapa itu? Terkhusus para ulama, orang-orang yang diberi Allah pengetahuan agama. Ya. Nah, jangankan ulama yang mewarisi ilmu agama ini, untuk dunia aja orang-orang berilmu tentu lebih daripada orang tak berilmu. Contoh, kalau kita kerja di kantor, ya, atau di perusahaan, orang-orang punya kemampuan pengetahuan tidak sama dengan orang kemampuan dengan tenaga. Orang punya pengetahuan misalnya dia spesialis ini, spesialis itu, dengan orang yang agak tenaga di perusahaan tentu jabatannya beda, gajinya beda. Ya kan? Di kantor orang ahli melas, ahli ini, ahli itu, dengan orang yang mengandalkan tenaganya misalnya bapak tukang sapu dan sebagainya, beda kelasnya, beda gaji. Itu untuk dunia. Orang berilmu berbeda dengan orang tak berilmu. Ya. Nah, orang berilmu tersebut itu akan diangkat Allah derajatnya. Sedangkan dunia aja yang Allah derajatnya, apalagi di akhirat. Contoh, ya, kalau orang pandai masak bolu dengan orang tak pandai masak bolu, kalau kita bilang masak bolu yuk, oh si Polan suruh, dia pandai, disebut namanya. Baru sekedar pandai masak bolu aja, maka kelas dia jadi naik. Apalagi lebih dari itu. Apalagi dia lebih dalam ilmu agama ini. Dia pandai mengajari sholat, dia pandai mengajari puasa dan sebagainya. Tentu kualitasnya lebih.
Makanya Allah mengangkat derajat orang berilmu dan orang beriman di antara kamu. Jadi tujuan kita belajar ini untuk apa? Itu salah satunya. Dengan iman, dengan ilmu, maka Allah angkat derajat kita. Ya. Orang berilmu, orang beriman akan jaganya sholatnya. Dengan jaga sholatnya akan naik derajatnya. Oh, itu bagus tuh, rajin sholat. Dengan iman, dengan ilmu akan dijaganya akhlaknya. Oh, itu bagus tuh. Dia tengok sholat rajin, akhlak dijaganya. Maka akan terangkat derajat. Dengan iman dan ilmu, maka dia pandai bekerja, pandai bergaul, pandai bersegala macam. Maka dengan iman dan ilmu, maka angkat derajat seseorang. Jadi tujuan kita belajar apa? Nambah iman kita, nambah ilmu kita. Dengan iman dan ilmu tersebut Allah angkat derajat kita sesuai dengan janji Allah di surah Al-Mujadalah ayat 11. Itulah salah satu tujuan kita pada hari ini. Bapak jamaah sekalian, hidup ini panjang. Ya, kalau macam kayak Pian, udah banyak umur. Macam kami ini panjang perjalanan kami lagi. Maka ilmu yang dituntut itu tujuannya untuk menerangi perjalanan. Al ilmu kan nur, ilmu itu seperti cahaya. Dengan adanya ilmu, maka bisa kita menghadapi hidup, menghadapi ekonomi, menghadapi keluarga, menghadapi kesehatan dan sebagainya. Ilmu semuanya. Dengan adanya ilmu, maka hidup jadi tenang. Al ilmu kan nur, ilmu itu seperti cahaya. Ilmu itu selalu menerangi kehidupan kita. Bayangkanlah malam ini kalau lampu cahaya kita matikan. Bisa kita berbuat apa-apa? Nggak bisa. Gelap, bosakan mau begini. Cakap aja pun kita banyak nyamuk. Kenapa? Gelap. Nah, ilmu pun demikian. Dengan ada ilmu, maka banyak kebaikan-kebaikan di dalamnya. Nah, di samping itu, Rasulullah mengatakan, "Thalabul ilmi faridatun 'ala kulli muslim." Ya, menuntut ilmu itu wajib, Pak. Wajib. Menuntut ilmu itu wajib. Nanti apa ilmu yang wajib akan kita bahas selanjutnya. Jadi, menuntut ilmu itu bukan antara mau tak mau. Udahlah, ngajilah, nggak usah lah, enggak. Menuntut ilmu hukumnya wajib. Nanti ada namanya ilmu itu ada dua. Ya. Fardu ain, ilmu ada dua. Ya. Ilmu dibagi dua. Satu fardu ain, satu fardu kifayah. Fardu ain itu maksudnya ilmu untuk diri sendiri. Wajib untuk diri sendiri. Misalnya apa? Misal begini. Apa hukumnya sholat? Wajib. Apa hukum sholat? Wajib. Maka ilmu tentang sholat wajib kita pelajari. Bagaimana rukunnya, bagaimana sah batalnya, bagaimana sunat-sunat dan sebagainya. Wajib sholat itu wajib mempelajari ilmu sholat. Wajib sholat, wajib berwudu, maka berwudu juga wajib dipelajari. Jadi tidak bisa kita beribadah itu ikut-ikutan. Sudah kau sholat, sudah. Berapa rukun sholat nggak tahu. Ruku orang ruku awal, sujud orang sujud awal. Bagaimana ruku yang benar, bagaimana sujud yang benar, bagaimana ruku yang batal, bagaimana sujud yang batal, itu harus tahu. Itu namanya fardu ain. Wajib bagi diri sendiri. Banyak lagi yang lain nanti akan kita bahas. Ada yang fardu kifayah. Misalnya jika satu orang atau sekelompok orang belajar, maka terlepaslah dosa sekampung itu. Misalnya tentang menyelesaikan jenazah, mandikan jenazah. Jika ada satu orang atau beberapa orang tahu, maka dosa sekampung itu lepas. Tapi kalau fardu ain tadi, jika seseorang tidak mempelajarinya untuk dirinya, maka selama itu dia berdosa. Itu makanya wajib kita ngaji. Nah, selama ini kita beribadah kan ikut-ikutan. Mohon maafnya ada pun nggak pernah mengaji. Sholat. Bagaimana wudhu? Nggak tahu. Apa itu najis? Nggak tahu. Pokoknya sholat lah. Nggak tahu lah aku najis tak najis aku sholat. Nah gitu nggak bisa. Itu aku perlu ngaji. Itulah mengangkat derajat kita nanti di dunia dan akhirat. Nah, itu ya. Nanti apa pertanyaan itu kita akan selesaikan secara khusus. Nah, silakan. Nah, apa lagi kelebihan ilmu tadi? Ya, tadi kita sudah tahu angkat derajat. Yang kedua, ilmu tadi itu merupakan kewajiban. Nah, dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, "Talabul ilmi sa'atan khairu min qiyamil lailatan." Menuntut ilmu 1 jam, belajar 1 jam itu lebih baik daripada beribadah 1 malaman. Tadi kita mulai 8:30 sampai 9:30 kita ngaji nih, ya. Kalau kita mengharapkan ridha Allah SWT, 1 jam kita duduk di majelis ilmu karena mengharapkan ridha Allah, itu lebih baik daripada
Habis sholat isya tadi sampai sholat subuh sajadah kita berzikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. 1 jam berada di majelis ilmu nih seperti ini. Itu lebih baik daripada berzikir 1 malam atau sholat atau sujud 1 malam di atas sajadah. Yang bilang siapa? Rasulullah. Misalnya amlah rajin baca Quran, ya bagus, bagus kan, sangat amat bagus. Cuma dibanding menghadiri majelis ilmu 1 jam seperti ini jauh lebih baik ini daripada 1 malam baca Quran. Ya, masuk pateng. Masuk pateng. Besar. Hampir sih, jagung. Jagung sih. Orang deh. Yo, suara mas. Kunco ini, sesuai kan? Begitu antusias. Ya. Nah, bukan itu saja. Thalabul ilmi yauman khairu min siyamil lail, khairu min siyamin salah satu ashhur. Belajar ilmu 1 hari, kalau tadi 1 jam. Ini kita misalnya belajar macam anak sekolah, misalnya Askia, menghadiri sekolahnya atau pesantren. 1 hari dia sekolah dari pagi sampai sore, belajar dia. Itu lebih baik daripada puasa 3 bulan. Puasa 3 bulan, turut-turut. Kalau Ramadan baru 1 bulan aja. Tambah Syawal, tambah Zulhijjah. 3 bulan turut-turut kita belajar. Kita turut puasa. Jauh lebih baik belajar 1 hari. Itulah mulianya belajar itu. Karena dengan belajar, banyak fadilah-fadilah yang kita dapat. Banyak hikmah-hikmah yang kita dapat. Yang hikmah tersebut akan memperbaiki diri kita. Memperbaiki ibadah kita. Memperbaiki segala macam wawasan-wawasan kita. Itulah kelebihan belajar. Itu makanya rugi Pak. Rugi sekali orang yang Allah kasih waktu yang luang. Badan yang sehat, ya, keuangan yang bagus, tapi nggak pernah digunakan untuk belajar. Karena nanti di akhir tanya Allah, ya, ada 3 tanya Allah nanti. Kalau umur, kemana kau gunakan? Habis main YouTube, nengok Jokowi, ya. Bagus, bagus juga. Cuma jangan habis ke situ. 1 jam boleh lah. 2-3 jam tengok ilmu. Nah gitu, bukan tak boleh terus ilmu terus tidak juga. Jangan monoton kali. Selingi, tapi jangan lupa ilmunya, ya. Ilmu. Yang kemudian tentang harta. Kemana kau dapat dan kemana kau gunakan. Nah, ini pertanyaan juga. Jadi untuk mengetahui semua itu dengan ilmu. Ilmu lah akan menyelamatkan kita dengan segala macam permasalahan. Itu makanya disuruh kita untuk ilmu. Ya, itu kelebihan ilmu. 1. Kelebihan lain. Pernah 1 kali Nabi Sulaiman alaihissalam. Tahu Nabi Sulaiman kan? Tahu Nabi Sulaiman? Ya, bukan Sulaiman pasal seru kau no, bukan. Sulaiman Nabi kio. Jadi Nabi Sulaiman pernah disuruh Allah memilih antara 3. Wahai Sulaiman, kata Allah, kau pilih 3 ini. Kau pilih mau harta, atau mau kerajaan, atau mau ilmu. 3, pilih Allah. Suruh Allah pilih kepada Nabi Sulaiman. Wahai Sulaiman, kau pilih 3 nih, mana kau mau aku kasih semua. Maka Sulaiman memilih ilmu. Ya Allah, kau kasih aku ilmu aja lah. Itu ku ambil. Maka ketika Nabi Sulaiman memilih ilmu, maka dengan otomatis fa'atal mulka wal mala ikhtiyarihil ilma. Allah langsung otomatis memberikan kerajaan dan harta disebabkan dia milih ilmu. Karena dengan ilmu seseorang bisa mengambil harta. Dengan ilmu seseorang bisa mencari kerajaan, kekuasaan. Tapi kalau orang mau mencari kekuasaan belum tentu dia dapat ilmu. Atau sebaliknya dia cari harta belum tentu otomatis dapat ilmu. Kenapa? Ilmu nggak bisa dibeli, ilmu nggak bisa macam jabatan. Kalau bisa ilmu dibeli, itu orang kaya otomatis berapa semua. Orang berilmu semua. Udahlah, aku tak usah belajar lah capek-capek. Ini uang 1 miliar. Apalah aku 1 buku, nggak bisa. 1 ayat pun tak akan dapat dengan 1 miliar itu. Atau sebaliknya, dia punya jabatan, lurah atau camat, atau presiden bahkan sekalipun. Wes lah, aku presiden, aku mau berilmu, nggak bisa. Nggak bisa dengan harta membeli ilmu, nggak bisa dengan jabatan mendapatkan ilmu. Tapi ilmu didapatkan inamal ilmu bil muta'alim. Ilmu itu hanya dengan belajar. Ya? Maka kita belajar. Makanya ketika Nabi Sulaiman memilih ilmu, maka Allah berikan kepada dia
kerajaan dan Allah berikan kepada dia harta yang sebanyak-banyaknya. Tahu jamaah sekalian bagaimana hartanya Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman itu kasih Allah 3 kelebihan. Dia raja, dia orang kaya, dan dia rasul. Dan tidak Allah berikan kepada nabi-nabi yang lain. Yang 3 jabatan ini yang ada raja sama berilmu. Tapi Nabi Sulaiman dia raja, dia berilmu, dia orang kaya. Satu kali Nabi Sulaiman karena kayanya kepingin dia memberi makan makhluk-makhluk Allah ini. Ya Allah, aku ini kaya kali kun ya Allah. Kasihlah aku kesempatan ngasih makan makhluk-makhluk ini, kok kenapa? Kata Allah, nggak sanggup kok ngasih makan makhluk ini. Itu urusanku, bukan urusan kau. Tapi Nabi Sulaiman tadi kepingin juga untuk beri makan hamba Allah. Oke lah, kata Allah, ku pilih sama kau satu makhlukku aja, ikan. Bukan seluruh ikan, satu ikan nun aja namanya kan. Bukan seluruh ikan laut itu, ikan teri, ikan bawal, enggak. Ikan nun aja, ikan bawal enggak, atau ikan nun kan. Maka pada satu kali disepakatilah, hari ini Nabi Sulaiman memberikan makan ikan nun. Maka Nabi Sulaiman mengerahkan seluruh tentara-tentaranya, termasuk jin, termasuk binatang-binatang yang disuruhnya untuk menyiapkan acara makan-makan tersebut. Maka ketika disiapkan, maka kata Allah, bagaimana Sulaiman? Siap Allah, oke, ready. Kayak gitu lah bahasa sekarang ya kan. Dimulailah Nabi Sulaiman mengeluarkan makanan sebanyak-banyak untuk ikan nun. Ikan nun berdatang-datang ke permukaan ngambil apa. 1 jam tengok Nabi Sulaiman masih begini ikan nun tadi. Dikasih lagi, stok makin menipis, ikan nun masih begini-gini kali. Sampai habis stok Nabi Sulaiman, ikan masih begini lagi. Bagaimana Sulaiman, sanggup kau? Subhanallah, masuk cingkai Allah. Bukan kuasaku untuk beri makan makhluk. Itu urusanku, kata Allah. Nah, Nabi Sulaiman yang gitu kaya aja, tak mampu ngasih makan makhluk Allah ini. Nah, Nabi Sulaiman karena ilmunya, maka Allah beri dia kekayaan dan jabatan karena ilmu. Artinya apa sekalian apa? Ayo kita belajar. Ihris ma yanfa'uka. Seriuskan dengan manfaat untuk kalian. Apa misal profesi kita? Guru, cari ilmu tentang guru. Pekerja, cari ilmu tentang pekerja. Pelajar, cari ilmu pelajar. Apa saja yang kita geluti, cari ilmunya. Insya Allah kita akan angkat derajat. Karena dengan ilmu bisa mendatangkan harta, dengan ilmu bisa datangkan jabatan. 2. Tadi belajar itu lebih baik daripada ibadah. Belajar itu